Sekarang kau sama seperti kami. Tidak seorang pun yang akan mengenalimu, bahkan temanmu dari kota itu. Hei, kalian ini memangnya tidak ada yang dikerjakan lagi? Cepat bantu bawa barang-barang ini, tanganku ini sudah pegal. Ayo cepat, kau bawa yang ini dan kau yang ini. Kita bawa yang lainnya. Iya, ayo. Kepalaku sampai pusing. Salam Tuan Binaragawan. Terima kasih. Em, em, Maaf, tunggu sebentar. Sekarang akan kita lihat. Walaupun Wiwi menentang pernikahan ini, aku bisa pastikan mereka akan tetap menikah. Ya Allah, kalau seseorang melihat mereka sekarang, mereka akan tahu kalau saat ini mereka tidak sadar. Dan aku akan mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan mereka. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kau baik-baik saja? Sudah sampaikan salam ibu? Iya, Bu. Sudah kusampaikan salam Ibu. Dan acara menarinya baru saja akan dimulai, Ibu. Ibu, sebenarnya Zoya juga sudah sampai di sini. Ibu tahu. Aku sudah bilang untuk kembali ke Bhopal segera. Dan aku sudah menyiapkan mobil untuknya. Ya Allah. Hah? Nona Faroki.
Aku memintamu untuk kembali, bukan? Apa kau menikmati menjadi tamu yang tidak diundang? Mungkin begitu ya di Amerika. Dengar Tuan Kan, umumnya orang di Amerika menghormati perempuan. Tidak sepertimu. Aku setuju, aku tamu tidak diundang. Tapi, apa kata lain untuk tidak diinginkan? Maaf, Bukannya aku tidak diinginkan di sini. Saudara pengantin wanita bersikeras bahwa aku harus tetap tinggal di sini. Mereka tidak ada masalah denganku, lalu apa masalahmu? mereka tidak ada masalah denganmu karena mereka semua tidak tahu dan tidak mengenalmu dengan baik. Sedangkan aku tahu bahwa kau adalah pembuat masalah. Dimanapun selalu membuat masalah. Tapi, Aku tahu. Tujuan baik tapi sesuatu akan menjadi salah. Kau tidak pernah salah. Dengar ya. Kami sangat dekat dengan keluarga ini. Jadi tolong jangan melakukan apapun yang nantinya bisa membuatku malu. Besok pagi kau harus segera berangkat. Pergilah sebelum upacaranya dimulai. tapi, Percakapan ini selesai. dua orang biasanya diberi kesempatan untuk saling berbicara, Tuan Kan. Tidak. Kalau aku yang pergi ke sana lebih dulu, perempuan tua itu akan curiga padaku. Aku yang ada di balik semua ini. Aku harus memikirkan rencana lain. Apa itu? Siapa yang melempar koran ini? Apa gunanya bekerja keras pada sesuatu jika itu tidak membantuku untuk mencapai tujuanku? Iqbal adalah pujangga yang hebat. Ini benar-benar memalukan. Apa yang terjadi di sini? Hei, Malika, di mana Mariam? Dia sedang siap-siap. Oh, Karena kau tinggal di sini, kami akan menghargaimu. kita bersama-sama hanya untuk hari ini. Tapi seolah kita sudah berteman sejak lama. Tentu saja. Menes, Malika, di mana kau menyimpan manisannya? Ya ampun, kami lupa untuk memesan manisan. Kau temui Mariam saja, kami akan pergi dulu. Iya, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kemana aku harus pergi? Aku harus bagaimana? Aku hanya punya satu pilihan.
Ya ampun, belum siap juga. Proses pernikahan akan segera dimulai. Ayo cepat sana. Iya. Iya. Ini aku, Zoya. Mariam! Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Iya, aku memang sudah gila. Aku tidak mau hidup lagi. Kalau kau memang tidak ingin menikah hari ini, seharusnya kau mengatakan dan terus terang pada orang tuamu. Seharusnya kau jelaskan pada mereka. Mereka tidak akan memaksamu untuk menikah. Zoya, aku sudah menjelaskan pada mereka. Itu sebabnya mereka memaksaku untuk menikah. Mereka hanya peduli kehormatan keluarga dan bukannya aku. Maafkan aku, Mariam. Aku tidak mengerti. Zoya, kau pernah bertanya padaku, apa aku kenal dengan pria yang akan menikah denganku? Aku tahu dia dengan sangat baik. Dia bahkan sudah memaksakan dirinya padaku. Dia sudah memperkosaku. Setelah orang tuaku tahu, mereka mulai memaksaku untuk menikah dengan orang kasar itu. Kalau saja sekarang kakakku ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Sekarang dia ada di Dubai, dan saat ini tidak satu pun yang bisa membantuku. Tidak seorang pun. Tenanglah, Mariam. Seharusnya laki-laki itu dihukum. Dia harus dipermalukan di depan semua orang sebelum pernikahan. Kenapa orang tuamu malah memintamu menikah dengannya? Para gadis yang akan mengalami hinaan, bukan laki-laki. Orang tuaku sebenarnya takut kalau orang-orang mengetahui ini, mereka akan kehilangan muka. Dan aku yang akan disalahkan atas semua ini. Disalahkan? Kau yang akan disalahkan? Kau disalahkan atas kejahatan yang sama sekali tidak kau lakukan. Aku ingin kau mengingat ini. Seharusnya kita tidak pernah dihukum untuk kejahatan yang tidak kita lakukan. Kau tidak bisa menikah dengannya, dan kau tidak boleh menghancurkan hidupmu sendiri. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku benar-benar tidak mau. Makanya aku mau bunuh diri. Sudah, jangan bilang begitu lagi. Kalau ada yang harus mati, seharusnya dia orangnya. Maafkan aku. Dia jauh lebih buruk dari binatang. Kau jangan takut, Mariam. Aku tidak bisa melakukan apa-apa upacara pernikahannya sebentar lagi. Dan tidak lama lagi aku akan menikah dengannya. Itu tidak akan terjadi padamu. Percayalah padaku. Kau tidak akan menikah dengannya. Tidak akan kubiarkan. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Tidak akan pernah. Apa? Kau ingin aku kabur? Tidak, aku tidak bisa. Kalau aku tertangkap, aku pasti akan dibunuh. Tidak. Tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Mereka baru akan sadar kalau kau sudah pergi jauh. Percayalah. Dengarkan aku. Ada mobil yang diparkir di sana. Itu dimaksudkan untukku. Tapi sekarang kau yang akan masuk ke dalam mobil itu, bukan aku. Tapi aku takut. Kau hanya punya 2 pilihan, Mariam.
Salah satunya kabur dan memulai hidupmu dari awal. Atau menikah dengannya. Sekarang itu semua terserah padamu. Kau harus putuskan dengan cepat. Sekali. Iya, ayo. Semoga Coba kita saja lihat. semuanya sudah Dia selesai. sudah siap apa belum? Pasti sudah. Kan sudah dari Aduh, tadi. sekali kan acara mau dimulai. Iya, tenang saja. Ayo kita Dia lihat. pasti sudah siap. Ayo, Semuanya Ayo ke sudah sana. berkumpul di sini. ayo cepat. Mariam, syukurlah dia sudah siap. Sebaiknya kita bawa saja dia keluar. Penghulunya sudah datang. Tidak baik kalau menunggunya terlalu lama. Iya, ayo. Ayo. Hati-hati Ayo, ya. Maria. sayang. Ayo. Turun pelan-pelan ya. Hati-hati. Ya, Hati-hati. pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Halo Tuan Kan. aku di tengah-tengah upacara pernikahan. Dan aku tidak mau bicara denganmu sekarang. Tuan Kan lihat aku cepat. Kau belum pergi juga. Tuan Kan, tolong lihat pengantin perempuannya. Bin Mustaq Ahmed, apakah kau menerima Mariam Khan binti Dilawarkan sebagai istrimu yang sah? Iya. Aku bersedia. Mariam Khan binti Dilawarkan, apakah kau menerima Saklen Mustaq bin Mustaq Ahmed sebagai suamimu yang sah? Apakah kau menerimanya? Ayo jawab. jawab. Mungkin dia terlalu malu. Menurutmu bagaimana tentang pernikahan di desa? Wanita di sini itu malu-malu. Kau bisa lihat sendiri kan? Sayang, katakanlah sesuatu. Tidak, aku tidak menerimanya. Mariam, Kenapa dia? pengantinnya melarikan diri. Iya. Mariam, tunggu! Jangan pergi! Orang cepat kota kejar. Mariam, Mariam, tunggu. Ayo, tangkap dia cepat. Hentikan dia! Maria, Ayo cepat, kita kejar! Ayo! Ayo, cepat, tunggu apa lagi?
Memalukan, tidak tahu diri. Sebaiknya kau tidak usah kulahirkan. Ya Tuhan, kenapa aku hidup untuk melihat masalah seperti ini? Ibu, aku tidak melakukan apa-apa. Tolong dengarkan aku, Bu. Humaira, apa kau tidak pikirkan ayahmu? Kami membesarkanmu dengan merawatmu baik-baik. Apa ini balasanmu pada kami, nak? Gadis tidak tahu malu. Di mata kami kau ini anak yang sangat polos. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kau berbuat seperti ini? Kenapa kau berbuat memalukan? Kau pantas untuk mati. Rahasia, jangan pukuli dia lagi. Dia bukan anak kecil lagi, Rahasia. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Sirin. Putriku ini sudah membuat aku malu. Aku tidak punya hak untuk memarahimu, Ayan. Aku tidak punya hak untuk itu. Biar aku bunuh saja anak ini. Tunggu. Kau lebih baik mati. Dengarkan dulu aku, Bibi. Bibi benar-benar salah dalam hal ini. Aku sudah melihat kalian berdua. Kau sudah menghancurkan kehormatan keluarga besar kita. Kenapa kau lakukan ini? Ayo, kenapa? Aku melarangmu bertemu dengan Asad. Tapi kau membalas dendam dengan cara seperti ini. Ini benar-benar memalukan. Ini tidak benar, Paman. Aku tidak melakukan hal yang salah. Kenapa Paman menuduhku tanpa alasan? Aku bahkan tidak mengetahui bahwa Humaira ada di kamarku. Bibi Razia memberiku obat dan kemudian aku merasa pusing lalu aku tidur. Jangan mengarang cerita seperti itu, Ayan. Untung saja Tuhan masih memberiku kesempatan. Ini semua kehendak Tuhan. Aku harus tinggal di rumah karena kepalaku pusing. Tapi Sirin, saat ini aku tidak beruntung. Sampai kehormatan anakku jadi ternoda seperti ini. Dengar, Sirin. Putramu tidak seharusnya melakukan ini. Dia sudah menghancurkan hidup dari putriku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku bersumpah, aku ingin sekali mati daripada harus menanggung rasa malu ini. Rahasia. Hidup putriku sekarang sudah hancur, Sirin. Orang pasti akan menghinaku. Kehormatan keluarga kita sudah hancur. Humaira sudah kehilangan kehormatannya, Sirin. Ayah yang menghancurkan hidup anakku. Bibi Razia berbohong. Ayah, katakanlah sesuatu. Apa menurut ayah aku sanggup melakukan hal itu? Bisakah aku merendahkan diriku seperti itu? Aku sedang berada di kamarku dan aku sedang sakit. Lagi pula kenapa aku harus balas dendam? Atau Paman sengaja melakukan ini agar aku kehilangan rasa hormat di mata ayah? Memalukan. Ayah, tolong katakanlah sesuatu. Cukup, Ayan. Berapa lama lagi kau akan mempermalukan kami? Berapa lama? Jawab, Ayan. Ayah selalu menganggap leluconmu sebagai kesalahan yang tidak berdosa dan mengabaikannya. Pamanmu selalu mengingatkan ayah untuk selalu menjagamu. Dia meminta ayah untuk tegas padamu, tapi ayah selalu mengabaikannya. Kau telah mempermalukan kami. Kau telah menyebabkan kita sangat malu, Ayan. Ayah berharap tidak pernah punya anak laki-laki sepertimu. Humaira sudah seperti anakmu sendiri. Kehormatan putriku
adalah kehormatan keluarga kita. Sekarang tergantung keputusanmu. Aku hanya bisa memohon padamu, Sirin. Aku adalah seorang inspektur. Itu sebabnya aku mengenakan seragam polisi. Dia mengenakan baju pengantin, berarti dia mau menikah. Aku tidak percaya kalau kau tidak menculiknya. Ya, kau benar sekali, Inspektur. Maaf, kenapa kalian tidak mengerti juga? Kami tidak ada hubungannya dengan hilangnya pengantin perempuan. Tapi dia punya alasan untuk kabur. Kami tidak tahu mengenai hal itu. Tapi aku tahu, Tuan Kan. Dia itu kabur Tidak karena... bisakah kau diam? Ya Allah, kau ini kenapa, Tuan Kan? Aku tahu alasannya. Gadis itu sudah dipaksa untuk... Cukup, biarkan aku saja yang bicara. Kenapa kau sama sekali tidak mau mendengarkanku? Orang tuanya sudah memaksanya untuk... Aku tidak mau mendengar itu. Itu urusan mereka, bukan kita. Ini... Halo? Ya? Baik, Tuan. Ada preman yang sedang mengejar kami. Jadi aku butuh perlindunganmu untuk keluar dari desa ini. Perlindungan? Kau akan mendapatkannya. Ayo masuk. Masuk. Kenapa kau tidak mau mendengar kami? Kenapa kau bantu mereka? Hei, jangan bersikap sok pintar. Diam saja. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini ilegal. Kenapa kalian tidak mengerti? Ini bukan kesalahan kami. Lupakan saja tentang hukum. Ucapanku hukum di sini. Pengadilan tidak bisa ikut campur. Desa Pancayat memiliki semua kekuasaan dan memutuskan nasibmu. Kak Ayan, kenapa Kak Ayan diam saja mereka menuduh kakak seperti itu? Kenapa kakak tidak mencoba membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan itu semuanya salah, Kak? Kakak, aku tahu kalau kakak tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Kakak, ayo jawab. Kak Nikat, aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku tidak bisa ingat. Bagaimana itu mungkin, Humairah? Harusnya kau bisa ingat sedikit. Cobalah untuk mengingatnya, Humairah. Kalau kakak tidak bertindak sekarang, mereka pasti percaya kalau Paman dan Bibi itu sudah berbohong. Mereka terbiasa mempercayai kebohongan. Tidak seorang pun akan percaya padaku. Tidak seorang pun akan percaya. Aku akan percaya pada semuanya, Humairah. Aku percaya apapun yang kau katakan. Kau tidak melakukan itu, kan? Aku tidak tahu harus bilang apa. Karena aku tidak bisa ingat apa-apa. Ya Allah, berikan kami jalan keluar. Humairah, kenapa kau tidak bicara saja pada kakakku? Dengan Ayan, Bagi sebagian orang, masalah tidak ada akhirnya. Tapi dalam kasusmu kau sendiri adalah pembuat masalah. Tuan Kan, kau mengharapkan aku untuk tetap diam setelah aku mengetahui apa yang terjadi pada Maryam. Maryam akan menikah. Aku heran denganmu. Kenapa kau selalu menentang pernikahan? Kau kabur dari pernikahanmu. Dan hari ini kau membantu orang melakukan itu. Kau sendiri juga tahu. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kami punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan orang tua kami. Kenapa kau selalu menentang pernikahan? Tuan Kan, aku tidak salah setidaknya saat ini. Orang tua Maryam yang telah memaksa Maryam untuk menikah. Orang tua tidak pernah memaksa anaknya menikah. Kecuali ada alasan baik, sudah kukatakan. Aku yang akan bicara. Sudah lama aku mengenal mereka. Tapi kau tidak setuju setiap solusi dicapai melalui diskusi. Itu merusak rasa petualanganmu, kan? Dengar, Tuan Kan. Tadinya aku mengagumimu. Karena kau sangat menghargai tradisi, tapi sebelum mengikutinya, kau seharusnya memastikan apa itu digunakan sebagai sarana untuk menekan seseorang atau tidak. Kau membabi buta mengikuti budaya dan tradisi. Harusnya kau pakai akal sehatmu. Aku sudah meninggalkan kehormatan itu. Kau lihat di mana kita sekarang. Nona Faroki, kau tidak akan pernah mengerti nilai keluarga dan juga kepentingannya. Hal ini bukan salahmu, tapi salah orang tuamu. Karena mereka tidak punya waktu untuk mengajarkanmu.
Aku ingin tahu apa yang akan terjadi sekarang. Ayah Humaira ingin berbincang denganku. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Kenapa ini terjadi? Takdir sedang memainkan kita ya, Bu. Tidak, Sirin. Jangan pernah menyalahkan takdirmu. Mungkin ini adalah kesalahan seseorang kepadamu. Tentu saja. Ini adalah kesalahan putraku. Kenapa Ayan harus melakukan ini, Bu? Kenapa? Aku merasa malu sekali untuk berhadapan dengan kakak dan Rasia. Aku tidak pernah membayangkan kalau putraku akan membuat malu untukku dan seluruh keluargaku, Ibu. Aku pikir bahkan orang tuaku menolak untuk percaya padaku. Setidaknya ibuku akan mengerti aku. Tapi ternyata aku salah. Ayan, tunggu dulu Ayan. Ayan. Aku tahu. Ayan tidak mungkin merendahkan dirinya seperti ini. Aku yakin rahasia di balik semua ini. Tapi bagaimana bisa aku menyelamatkan Ayan dari perangkap ini? Itu orangnya. Ini dia. Aku akan memberikan pelajaran pada mereka. Siapa dia? Di mana pengantin perempuannya? Itu yang tadi aku coba untuk memberitahumu. Aku bukan pengantin perempuannya. Karena Inspektur, Ya? dia yang membantu pengantin kabur. Kita bisa temukan dia. Berarti tak seorang pun bisa menemukannya. Habisi mereka. Terutama dia. Dengan diam tidak akan membuktikan kalau kalian itu tidak bersalah, Kak. Semua orang menganggap kakak bersalah. Kakak harus bisa memberitahu mereka kalau kakak tidak bersalah. Mereka sudah salah paham, Kak. Kakak harus memberitahu yang sebenarnya pada mereka. Hanya mengatakan yang sebenarnya itu tidak cukup. Mereka harus percaya bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi memang mereka tidak ingin mendengarkan yang sebenarnya. Apa yang harus kulakukan, Nikat? Mereka sudah memutuskan tanpa mendengarkanku terlebih dahulu. Apapun yang aku katakan itu percuma. Akulah yang disalahkan. Bibi atau paman selalu salah paham padaku dan ayah tidak pernah melawan keputusan paman. Tidak ada yang akan mendengarkan nenek. Dan ibu... Bahkan ibu tidak percaya padaku, Nikat. Dia tidak mempercayaiku sama sekali. Siapa yang akan mendengarkan aku, Nikat? Pada siapa aku harus menjelaskannya? Kak Asad. Kak Asad? Apa yang kau katakan, Nikat? Bukankah kau tahu aku tidak diizinkan bertemu dengan kakak Asad? Apalagi untuk bertemu. Untuk bicara saja aku tidak diizinkan. Tapi Kak, aku bisa bicara padanya. tolong lepaskan kami. Ini ilegal. Kau tidak bisa lakukan ini. Apa yang telah kau lakukan? Kau tidak bisa lakukan ini. Tolong dengarkan aku. Ayo, Ayo ikut. ayo. Ayo cepat. Halo. Sini berikan, ayo berikan. Sini berikan. Sudah. Ayo, ayo. Ayo cepat, cepat. Kak Ayan, Ada apa? apa yang terjadi, Kak? Aku dengar ada suara wanita minta tolong. Dia bilang dia ditahan, tapi suaranya tidak jelas. Aku yakin pasti ada yang tidak beres di sana, Kak. Tolong dicek dulu. Pasti terjadi sesuatu dengan Kak Asad. Sini berikan ponselnya. Akan kucoba.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah sekali lagi. Ponselnya dinonaktifkan. Ya Allah, sebenarnya ada apa ya? Tadi pertama aku teleponnya tidak aktif. Dan setelah berkali-kali menelpon, aku berhasil lalu ada suara perempuan minta tolong. Ini aneh sekali. Mengapa ada seorang wanita yang menjawab ponselnya? Ini selama ini kakak Asad selalu menyimpan ponsel bersamanya. Ada sesuatu yang mencurigakan, Nika. Pasti ada sesuatu yang salah. Ya ampun Humaira, apa harus ibu bawakan sesuatu untuk kau makan? Ini bisa jadi bukti kalau aku dan Ayan tidak bersalah. Aku harus menunjukkan ini pada semua orang. Ibu, aku tidak bersalah. Aku punya bukti, Bu. Humaira, ayo ikut ibu. Ibu, aku sudah mempelajari semuanya. Sebenarnya tidak ada yang terjadi antara aku dan juga Ayan, Bu. Saat itu aku jatuh pingsan. Aku punya buktinya, Bu. Aku sudah menekan tombol perekam tidak sengaja. Dan sudah jelas kalau saat itu aku tidak sadarkan diri, Bu. Ibu, ayo kita tunjukkan video ini pada semua orang. Aku mohon, Bu. Kau tidak boleh melakukan itu, nak. Tapi, Bu, semua orang menganggap aku bersalah. Aku tidak sanggup untuk menghadapi Ayan, Bu. Tidak ada orang yang boleh tahu tentang masalah ini, Humaira. Tapi, Bu, semua orang di sini harus mengetahuinya. Bahwa kami tidak melakukan hubungan intim. Ibu tahu itu, nak. Ibu tahu tidak ada yang terjadi antara kalian berdua. Tapi ibu harus melakukan ini, Humaira. Ibu tahu sekali kalau kau sangat mencintai Ayan. Benar kau ingin menikah dengan Ayan? Benar kan? Iya. Menas, kau yang sudah membawa gadis itu ke sini kan? Ayo jawab. Kalian harus diberi hukuman. Sini cepat. Kalian sudah merusak semua rencanaku. Dan kalian harus bertanggung jawab dengan semua ini. Di mana sekarang? Di mana kakakmu? Cepat jawab. Cepat jawab. Sudah, ampun, Bu. Halo? Assalamualaikum. Ini aku Dilsyad dari Bhopal. Waalaikumsalam. Oh ya Dilsyad, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Sebenarnya aku tidak bisa menghubungi Asad. Aku sudah mencoba menghubunginya berkali-kali. Di mana dia? Kebetulan dia sedang sibuk dengan semua acara dan juga perayaannya. Kau tidak usah khawatir. Baiklah. Terima kasih ya. Selamat tinggal. Aku bicara padanya. Asad ada di Mangalpur. Dia akan kembali beberapa hari lagi. Kau tidak usah khawatir.
Menurutku, seseorang mengambil handphonenya tidak sengaja. Mungkin aku sudah salah dalam hal ini. Aku akan pergi meninggalkanmu. Selamat tinggal. Ayan, bagaimana keadaanmu? Aku sudah merasa jauh lebih baik. Anakku, aku harap kau mengerti kenapa aku melarang Asad untuk bertemu denganmu. Takdir memainkan permainan yang aneh. Di satu sisi kau memanggilku putramu. Di sisi yang lainnya kau tidak inginkan aku bertemu dengan kakakku. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi antara keluarga kita ini. Semua yang aku ingat adalah bahwa kenangan masa kecilku berhubungan dengan kakak Asad. Kami mungkin saudara tiri, namun kami bersaudara. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal ini. Tidak seorang pun.